Halo, kembali lagi bersama saya Joven Mitsubishi. Ya, kali ini saya ingin review untuk unit Mitsubishi Destinator yang varian Ultimate. Nah, ini adalah unitnya yang warna graphite grey ya, warna abu metalik. Dia seperti ini ya modelnya, warnanya kayak gini. Ini adalah yang varian Ultimate. Dia bagian lampu depannya itu dia sudah T-shape LED ya, seperti ini ya. T-shape LED, ini ada lampu bagian senjanya, ini lampu DRL, daytime running lights. Untuk bagian lampunya sudah LED projector, lalu di bagian lampu kabutnya sudah LED. Jadi untuk bagian lampu depan sampai ke lampu kabutnya sudah full LED. Lalu di sini juga ada 4 titik sensor ya, sensor untuk jarak. Untuk bagian grillnya dia warna abu seperti ini dia, modelnya dia heksagonal seperti ini. Lalu di sini ada untuk sensor radarnya, di sini ada kamera untuk yang bagian depannya juga. Untuk velgnya dia two tone color seperti ini 18 inch. Lalu untuk kaca spionnya juga sudah auto folding. Di sini juga ada kamera 360-nya juga. Mari kita lihat interior dalamnya. Ya. Untuk interiornya seperti ini dia, warna hitam dia. Perpaduan antara warna hitam dan abu. Untuk material joknya sudah synthetic leather. Lalu untuk steeringnya dia sudah 3-spoke. Di sini juga ada tombol untuk radar untuk cruise controlnya ya, adaptif. Lalu di bagian speedometernya sudah digital 8 inch seperti ini. Untuk head unit ukurannya 12,3 inch seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan awalnya di bagian speedometernya. Tampilan speedometer seperti ini ya, digital. Lalu untuk tampilan head unit seperti ini. Lalu untuk kaca spionnya juga sini udah auto dimming ya. Di sini juga ada sun visor juga, dilengkapi dengan vanity lampnya juga. Lalu di sini juga ada tombol untuk bagian sunroof, dan di sini untuk tombol untuk blindernya ini. Tombol blindernya seperti ini ya. Kalau dipencet 1 kali, dia bakal buka setengah dulu. Kalau dipencet 2 kali, maka dia bisa mundur langsung ke belakang seperti ini. Nah, untuk speedometernya dia tampilnya seperti ini, dia ukurannya 8 inch. Di sini juga ada panel untuk yang Score Eco, lalu ada bantuan Eco Drive. Di sini juga ada computer drive-nya juga di sini. Lalu di sini juga ada untuk estimasi penggunaan BBM-nya juga ya. Stok bahan bakarnya di sini untuk bisa jarak tempuh hingga berapa kilometer bisa terlihat di sini. Lalu di sini juga ada panel untuk AYC-nya juga dan kontrol rodanya. Di sini juga ada arah kompas juga. Lalu ini ada untuk radio atau media. Nah, ini adalah untuk pantauan radar mobilnya ya. Lalu di sini ada information display-nya juga. Nah, di sini juga ada tipe tampilannya, bisa dilihat tipe tampilannya dia ada 2 jenis seperti ini. Dia tipe tampilannya bisa lebih besar. Kalau displaynya seperti ini ya. Dia bagian untuk RPM mesinnya dia di bagian bawah. Lalu untuk kecepatan jalannya dia ada di bagian pojok kanan atas. Ini untuk tabel keduanya. Lalu di sini juga ada yang sub unit kecepatan juga. Kalau sub unit kecepatan itu dia adalah untuk unit yang satuan miles per hour seperti ini. Lalu ada bantuan mengemudi juga seperti untuk yang FCM, sensor FCM-nya atau forward collision mitigation-nya. Lalu ada blind spot warning-nya juga ya. Kalau blind spot warning dia terlihatnya tuh dari kaca spion yang ada logo segitiga ini. Itu adalah logo untuk penanda untuk blind spot warning-nya ya. Lalu di sini juga ada RCTA juga. RCTA itu singkatan dari Rear Cross Traffic Alert. Jadi kalau untuk sensor mundurnya, ketika lagi mundur, kalau ada objek yang berdatangan dari jarak dekat, itu bisa terbaca sensornya. Lalu di sini juga ada sensor parkir juga. Sensor parkir juga bisa disetting. Lalu di sini ada lead car departure notification. Bisa disetting juga untuk lebih awal atau standar dan nanti. Lalu di sini juga ada anti-skid control juga ya. Lalu ada layar informasi juga seperti untuk audio, panggilan.
alarm istirahat, efek suara tanda belok. Nah, ada tombol settingan bahasa. Di sini juga ada multi bahasa ya settingannya. Lalu di sini juga ada satuan unit juga, unit untuk konsumsi bahan bakar seperti ini. Untuk satuan yang kilometer per liter, liter per 100 km, miles per gallon untuk yang satuan US dan UK-nya. Lalu di sini juga ada settingan suhu seperti untuk yang satuan Celsius dan Fahrenheit. Ada juga pemeliharaan. Lalu di sini juga ada pengaturan pabriknya juga. Nah, sekarang mari kita lihat-lihat untuk di bagian head unitnya. Head unitnya dia tampilnya seperti ini. Di sini bisa terlihat ada yang untuk display yang untuk radio. Ini ada yang untuk radio ya, radio panel atau untuk media di sini. Di sini bisa terlihat juga. Ini station listnya. Untuk stasiun radionya bisa terlihat di sini. Lalu di sini juga ada yang untuk AM atau Bluetooth. Ada USB juga, ada yang untuk iPod juga, ada yang sumber lainnya. Sumber lainnya di sini ada yang untuk Apple CarPlay, Android Auto, WebLink, Bluetooth Audio, USB, iPod. Ini yang radio ya. Untuk sistem Android Auto atau Apple CarPlay dia sudah wireless. Untuk di varian Ultimate dia sudah wireless ya. Jadi cukup connect Bluetooth, nanti bisa keluar opsi untuk yang cukup connect dengan Bluetooth atau mau via USB. Kalau via USB dia colokan USB-nya ada di bagian bawah sini dia. Ini ada yang untuk colokan yang Type A dan Type C. Nah, lalu di sini untuk panel di sininya juga ada untuk yang layar customize juga ya. Di sini juga ada yang adventurous seperti ini. Ada yang untuk ketinggian. Lalu di sini ada yang untuk kemiringan mobilnya juga ya. Lalu di sini juga ada yang arah kompas. Terus di sini juga ada reliable. Ini ada yang untuk AYC-nya, traction control di sini. Lalu di sini juga ada arah steeringnya juga. Dia putaran steeringnya bisa terbaca seperti ini. Lalu di sini juga ada yang untuk responsif juga. Responsifnya seperti ini ya. Ini untuk yang tekanan turbonya. Lalu di sini juga ada yang untuk akselerasi mobilnya. Lalu di sini juga ada yang untuk fuel ekonominya atau konsumsi bahan bakarnya di sini. Lalu di sini juga bisa terlihat untuk driving score-nya juga. Driving score-nya dia seperti ini ya. Ada yang untuk nilaian akselerasinya atau setirnya. Lalu ada pengeremannya juga. Lalu di sini juga ada yang untuk customize-nya juga. Customize seperti untuk tanggal dan jam. Lalu di sini juga ada yang nilai untuk overall-nya atau nilai keseluruhannya. Driving score secara keseluruhan. Lalu di sini juga ada untuk voltase aki. Jadi untuk voltase akinya mobilnya pada saat kondisi mati ataupun lagi nyala, ini bisa terdisplay ini. Bisa terlihat voltasenya dia berapa di sini. Lalu di sini juga ada vehicle information. Vehicle informationnya dia bisa tampilnya ada yang untuk yang avionics display ya. Kalau avionics display seperti ini dia. Ada yang untuk kelihatan injakan remnya nih. Kalau injakan remnya kita injak bisa terlihat di sini. Lalu di sini juga ada suhu untuk coolant-nya, ada injeksi. Untuk arah setirnya juga bisa terlihat di sini. Lalu di sini juga ada yang untuk akselerasinya juga ya. Lalu di sini juga ada turbo boost-nya juga, ada yang untuk torsi mobil juga bisa terlihat di sini. Lalu di sini juga ada yang untuk display yang altitude-nya juga ya. Altitude-nya dia seperti ini ya, kelihatan. Di sini juga ada yang untuk suhu temperatur luar. Lalu di sini juga ada yang untuk ketinggian, posisi ketinggian dari permukaan laut ya. Lalu di sini juga ada driving score-nya juga, ada yang untuk yang nilai rata-rata atau keseluruhan overall. Lalu di sini juga ada yang untuk acceleration-nya. Ada juga untuk yang setirnya juga. Lalu ada untuk yang penilaian yang pengeremannya juga. Nah, ini dia tampilan keseluruhannya seperti ini. Lalu di sini juga ada yang untuk font-nya juga. Font-nya dia seperti ini ya.
untuk yang connect dari HP. Lalu ini ada tampilan untuk jamnya seperti ini dia. Ada bervariasi tampilan jamnya. Lalu di sini juga ada untuk yang panel air conditioningnya, display conditioningnya, jadi dia bisa terlihat arah anginnya itu keluarnya dari mana aja ya, bisa terlihat dari sini untuk bagian depannya. Lalu sekarang ini adalah all menu-nya nih. Ini all menu-nya seperti ini ya. Dia ada yang untuk Android Auto, Apple CarPlay, Weblink. Lalu ada yang sumber audio. Sumber audionya tadi seperti ini ya, yang seperti yang ada di untuk panel radio. Lalu di sini juga ada yang phone-nya juga. Jadi ini konektivitas ke HP via Bluetooth. Lalu di sini juga ada multimeter display-nya ya. Multimeter display-nya seperti ini. Lalu di sini juga ada wallpaper player-nya juga. Wallpaper player-nya dia ada 3 jenis wallpaper. Kalau yang diem itu seperti ini dia. Untuk gambar yang diamnya ada 3 jenis. Lalu untuk live wallpaper dia ada 4 jenis di sini. Ada yang wave stream juga seperti ini. Lalu ada yang heatband. Nah itu selalu ini yang dipasang ini adalah yang adventure. Lalu di sini juga ada yang 4 Seasons in Japan. Kalau 4 Seasons in Japan dia tampilnya seperti ini dia. Dia ada bunga sakuranya, jadi itu dia gambaran wallpaper dari 4 musim di Jepang. Lalu ada juga yang aquarium dan jellyfish. Yang jellyfishnya dia seperti ini dia tampilannya. Lalu juga ada yang aquarium seperti ini. Lalu di sini juga ada settingan untuk ambient light-nya juga. Untuk ambient light-nya dia bisa disetting sehingga 64 warna seperti ini ya, dari warna biru, violet, terus lalu ada yang warna pink juga di sini, hingga merah, orange, kuning, putih, lalu hingga ke hijau. Dia bisa juga disetting dari sini pewarnaannya. Ada 64 warna di sini. Nah, ini di sini untuk ambient lainnya juga bisa disetting bervariasi. Jadi ada yang pada saat lagi berkendara atau saat lagi menyambut selamat datang, welcome. Lalu ada yang untuk pada saat status pintu terbuka, ada telepon masuk, dan ini ada setting lainnya. Lalu untuk di bagian yang driving ini, dia itu bisa di rotate warnanya. Jadi untuk warna lampu ambient lainnya dia bisa di rotate dari sini. Dia bisa gonta-ganti warna sendiri. Dia bagian ambient lightnya itu untuk bagian depan dia ada di bagian bawah sini, bagian panel dashboard. Lalu di bagian panel pintu di sini juga ada, bisa terlihat di sini ya. Untuk sumber lampunya dari mana. Lalu ada yang untuk yang bagian welcome juga seperti ini dia bisa disetting. Ada yang untuk status pintu terbuka. Kalau pintu terbuka dia bisa disetting, bisa multi warna juga. Bisa itu warna biru, bisa itu warna violet, pink, merah ataupun kuning seperti ini. Lalu juga ada yang incoming call juga atau terima telepon masuk, bisa disetting untuk warna kuning seperti ini. Lalu ada juga yang warna putih, ada juga yang warna hijau seperti ini. Nah ini yang setting sini dia biasanya itu untuk reset. Nah, lalu di sini juga ada yang untuk sunroofnya ya. Jadi untuk tombol sunroofnya itu dia ada tombol fisiknya yang dari atas sini. Lalu bisa juga dibuka dari head unitnya di sini. Dia bisa di touchscreen seperti ini ya. Nah, dia bisa buka menyeluruh seperti ini. Lalu kalau pengen ditutup lagi, langsung tutup semua, bisa tinggal dipencet dari yang sini aja. Di shade-nya dia ditutup semua. Jadi dia bakal tutup kacanya dulu, baru blindernya yang ditutup. Kalau mau buka lagi, blindernya bisa juga dari touchscreen di sini, seperti ini. Dia bakal buka nyeluruh sampai ke belakang. Lalu di sini juga ada yang untuk di tilt. Kalau di tilt dia berarti posisinya naik seperti ini dia.
Lalu juga ada yang comfort. Kalau comfort berarti dia nggak buka full, tapi dia hanya buka sebagian seperti ini. Kalau ingin benar-benar dibuka semua, maka dia akan mundur lagi sedikit lagi seperti ini. Lalu di sini juga ada yang untuk vehicle information display-nya seperti ini. Ya. Lalu di sini juga ada yang settings, vehicle settings, USB photo. Lalu di sini juga ada yang kamera juga ya. Kalau kamera ini, kamera 360 ini bisa dari head unit dan bisa juga dilihat dari tombol di speedometernya di sini. Ini adalah kamera untuk tombol kamera 360-nya. Kalau untuk kameranya dia di sini bisa terlihat, tapi untuk pengaktifannya itu atau ganti panelnya dia dari tombol pencet dari tombol kamera yang di sini ya, tombolnya pencet. Nah, dia bisa tampilannya 4 jenis. Jadi ini yang adalah untuk yang bagian depan, ini yang bagian depan, ini yang bagian kiri dan kanan. Lalu di sini ada yang untuk bagian depan dan dari atas. Tampak atas. Ini adalah yang untuk bagian depan juga, hanya bagian depannya saja. Lalu ini ada yang untuk bagian dari kiri depan dan bagian tampilan atas. Ini sih cukup membantu ya kalau untuk di daerah jalan-jalan sempit. Dengan adanya kamera 360 ini bisa cukup membantu sih. Lalu di sini juga ada seperti yang drive mode-nya juga. Lalu sini juga ada yang call Mitsubishi Assistance. Lalu juga ada maintenance. Kalau drive mode-nya itu drive mode-nya dia ada 5 jenis. Ini ada yang mode normal, tapi untuk pengontrolan drive mode-nya dia dari tombol sini seperti ini. Ini ada yang mode wet. Dia tampilan drive mode itu bisa terlihat sampai ke speedometer juga seperti ini. Ada yang gravel, lalu ada yang mode tarmac, dan ada yang mode di mat. Kalau mat itu berarti ada untuk di kondisi jalanan lumpur seperti itu. Dari setiap mode ini dia tuh punya respon tarikan mesin, akselerasi dan traksinya yang berbeda-beda. Jadi dia memang disesuaikan untuk di kondisi jalan tertentu. Untuk AC-nya dia sudah dual zone seperti ini dia. Fan-nya bisa disetting hingga 8 kecepatan. Lalu juga ada arah semburan juga. Ini untuk area muka dan kaki, dan bagian kaki saja. Lalu di sini juga ada front defoggernya juga ya. Nah, untuk suhunya dia bisa disetting hingga suhu paling panas itu di 32 derajat Celcius. Lalu paling rendah itu dia di suhu 18 derajat Celcius. Seperti ini. Lalu di sini juga bisa disinkronize juga. Tapi kalau untuk synchronize ini hanya bisa disetting dari sisi driver. Kalau misalnya dari sisi co-drivernya disetting, maka sistem sinkronisnya pun akan langsung mati. Jadi synchronize ini hanya bisa disetting dari sisi driver seperti ini. Lalu sini juga ada yang auto juga. Kalau auto dia berarti bisa nyesuaiin suhunya. Nah di sini juga ada yang dry mode-nya juga. Ada yang untuk tombol front defogger, ada yang max cool. Kalau max cool dia bisa seperti ini. Lalu ada yang untuk rear defoggernya, lalu di sini juga ada memori. Nah, di sini juga ada untuk colokan USB-nya, untuk USB yang Type A dan Type C di sini. Lalu di sini juga ada adapter port juga, ada tempat untuk taruh barang-barang kecil di sini. Untuk persetelingnya dia seperti ini. Di sini juga ada tombol untuk DS-nya juga ya. Kalau DS-nya ini dia untuk menjaga putaran transmisinya itu tuh, atau putaran akselerasinya dia ada di putaran tengah hingga atas. Jadi kalau misalnya dia DS, dia bisa langsung ke display seperti ini. Kalau dia di DS itu dia putaran mesinnya terjaga, paling rendah itu tuh ada di 3000 rpm dan paling tinggi itu ada di 5000 lebih, 5000 rpm. Lalu untuk parking brake-nya dia sudah elektrik seperti ini ya. Di sini juga ada auto hold juga. Ada tempat untuk taruh gelas di sini. Ada console box-nya juga. Untuk dashboard dia sudah soft touch panel warna hitam seperti ini. Lalu di sini juga ada glove box juga. Untuk speaker dia
no speaker standar yang di varian Ultimate ini. Lalu di sini juga ada tombol untuk yang SOS-nya juga atau emergency call. Ini sun visornya juga sudah dilengkapi dengan vanity lamp. Di bagian drivernya juga ada vanity lampnya juga ya, seperti ini. Nah sekarang kita mau lihat ke baris keduanya. Ya. Sebelum masuk ke baris kedua, di sini ada tombol untuk pengaturan kemiringan lampunya ya. Ini ada headlamp adjusternya di sini. Lalu di sini juga ada auto start and go di sini. Ada tempat untuk taruh barang-barang kecil juga di sini. Ada ventilasi untuk AC juga ya. Lalu untuk kaca spionnya dia settingnya dari sini. Jadi ini untuk tombol untuk tutup kaca spionnya seperti ini. Dua sisi. Lalu untuk tombol untuk kontrol kaca spionnya dia bisa disetting manual. Dia kalau untuk bagian kanan maka dia bisa diturunin seperti ini. Pakai tombol yang di sini. Untuk kaca ini sudah auto power window di sisi drivernya ya. Lalu ini ada tombol untuk pengunci kunci mobilnya dan pembuka mobilnya. Pembuka pintu mobil. Ini baris keduanya seperti ini dia, joknya warna hitam dan abu. Di sini juga ada armrest juga, ada tempat untuk taruh gelas. Di sini juga ada mini table-nya juga ya, bisa untuk tempat taruh gelas juga. Lalu di sini juga ada tempat sandarannya untuk HP atau tab di sini. Lalu di sini juga ada tempat untuk taruh HP atau barang-barang kecil juga. Ada juga di sini kompartemen tray-nya juga. Untuk AC-nya dia panel AC untuk bagian belakang dia disettingnya dari belakang console box di sini. Lalu di sini juga ada untuk colokan USB Type A dan Type C. Dia bisa disetting kecepatan AC-nya hingga 8 kecepatan seperti ini. Untuk AC yang baris kedua dia ada di bagian sisi kiri dan di sisi kanan di sini. Lalu untuk bagian lampunya, lampu baca dia sudah LED seperti ini. Ya, di sini juga ada lampunya juga. Untuk baris ketiganya seperti ini ya modelnya. Di sini ada hand gripnya juga untuk orang atau penumpang yang masuk ke baris ketiga. Di sini ada hand grip, ada tempat untuk taruh barang-barang juga, tempat gelas atau tempat taruh HP, tablet di sini juga ada. Lalu di baris ketiga ini juga dilengkapi dengan colokan USB Type A dan Type C. Di sini juga ada tempat untuk taruh barang, ada tempat untuk taruh gelas, ada hand gripnya juga di sini. Ya. Lalu di sini juga ada lampu baca juga. Dia tombolnya ada di sini ya, seperti ini. Lalu ini untuk yang pembuka pintunya, tombol status pintu. Kalau pintu yang terbuka bisa terlihat di sini. Lampu baca di sini. Nah, ini untuk AC-nya yang baris ketiga dia ada di bagian belakang sini. Bagian belakangnya seperti ini ya. Untuk bukaan bagasinya manual. Seperti ini. Lalu di sini juga ada tempat kompartemen tray juga, bagian bagasinya juga. Di sini ada tooling kit juga, ada tempat untuk taruh barang bagian kiri, dan bagian kanan sini juga ada tempat. Untuk unit Destinator semua varian sudah dilengkapi dengan kaca film dari SolarGuard yang seri Black Phantom. Dan harganya ada di angka 475 juta varian Ultimate. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.